menjelaskan itu? Ahlinya. Apakah waktunya yang keliru, ataukah sosoknya yang berbeda, yang menjelaskan ahlinya. Tidak ada lagi mungkin waktu itu atau apa dan sebagainya ya. Oke nih, silakan lanjut lagi sebelum ke Ervan Zidane. Begini Mas Sergi, begini, katakanlah besok itu katakanlah dari pihak JPU itu menampilkan ahli IT atau bisa dibilang ahli ya, ditampilkan saksi ahli. Dan di situ akan menjelaskan bahwa katakanlah itu asli, itu rekaman itu mengidentikan bahwa pelakunya memang itu benar. Katakanlah Ririn dengan Priyo waktu itu di TKP tersebut. Nah, itu berarti menjadi alat bukti baru yang bisa menguatkan hakim kalau gitu ya. Kalau demikian ya. Walaupun itu pada awalnya tidak ada di dalam barang bukti yang ditampilkan jaksa sebelumnya. Ya. Terima kasih. Oke. Saya sudah pernah kita menjelaskan mengenai ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan alat bukti? Saya bacakan ulang lagi, nanti ada di pasal 235 itu ya. Dia mengatakan di situ, nih. Dengerin ya, tolong didengerin ya. Alat bukti terdiri dari 1 atau A, keterangan saksi, B, keterangan ahli, C, surat, D, keterangan terdakwa, E, barang bukti, F, bukti elektronik, G, pengamatan hakim, dan, nah ini dan ini dengerin, dan ini. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Oke. Ayat 2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Itu kan tidak pernah ditanya itu bagaimana cara membunuh, bagaimana kematiannya itu. Ayat 3. Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Ayat 4. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Ayat 5. Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Piye Pak Dede? Wis mudeng Pak Dede. Loh Pak Didi malah rawon. Baik, Mas Didi. Iya. Kan masalahnya gini, kemarin itu kan hakim juga ngomong sih ke Pak Tony. Bisa kami tampilkan apa CCTV itu. Kan pada waktu itu Pak Tony juga nampilkan CCTV yang pendobrakan tempat usaha itu ya. Terus Pak Tony bilang juga, oh nggak apa-apa hakim, Pak, silahkan seluas-luasnya untuk ditampilkan biar masyarakat juga mengerti semuanya agar tidak menjadi gaduh. Intinya dia bilang gitu, mempersilahkan hakim untuk menampilkan itu. Nah itu juga kan kalau memang itu keasliannya diragukan, itu kan juga berpengaruh terhadap apanya nih, ririnnya sendiri gitu loh. Itu yang kemarin yang saya dengar itu di video-video itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya. Ntar dulu ya, saya sapa dulu ini. Halo Bang Maksi. Ya, Mr. G, selamat malam. Assalamualaikum. Juga teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Maksi? Mr. G. Aku nerima foto dan video
ada kecurangan ya, ada kecurangan Bang Maksi ya. Ini siapa dia yang masukkan ini? Anu, salah. Ya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Saya naikkan Prof Imran kok. Bang Ari, tunggu sebentar. Ya Bang Ari, tidak apa-apa di situ ya Bang Ari. Saya naikkan dulu Prof Imran ya. Oke, silakan Bang Maksi. Bang Maksi Mister nampaknya sudah mulai curang nih. Mister Ji, mantap, mantap Mister Ji. Ya, prinsip kami dari awal tetap eh, jalur persidangan, Hmm, fakta-fakta yang terungkap persidangan. Makanya kan saya bilang dari awal kan belum final, belum final. hmm. Kasus Ridin belum final, jadi tidak bisa langsung, oh si Ridin pelaku, belum bisa. Tapi sekarang kan persidangannya kan dinamis Mister Ji. Ya, Dia berubah, bisa ke kiri, kanan, depan, belakang, dinamis dia, bergerak. Dan semakin, dan tadi agak gelap kan, dia akan menjadi semakin terang pelan-pelan. ya. Nanti tiba waktunya dia akan menjadi bukti-bukti lebih terang daripada cahaya nantinya. Kalau sekarang ini belum. Sudah mulai ya, cahaya adalah Mister Ji yang tadi agak gelap kan. Hmm. Mister Ji mungkin saya mohon izin ke Mister Ji bukan menyuruh. Coba baca ulang yang di khusus ayat 4 aja. Pasal 235 tadi ayat 4. Ayat 4 Mister Ji. Ini penting Mister. Saya Mesti baca. baca pelan-pelan Mister Ji. Jadi unsur-unsurnya masuk, mesti baca pelan-pelan itu. Ayat 4. Tunggu dulu tadi itu. Bang Maksi masuk itu belum menyalamin semua orang ini. Aduh, ya berarti saya offside ini. Tadi saya cuma secara umum tadi. Assalamualaikum Mister Ji, selamat malam. Saya bilang dengan teman-teman. Nah, saya harus satu-satu nih. Ya, penting. Bang Aba, assalamualaikum. Bang Mail, Mbak Sita, Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. IC Nimi, Bang Dede, dan Bang Ari Ambon. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Ya, Ji, silakan Bang Maksi. Mister Ji pelan-pelan ya, yang 235 ayat 4. Memang karena ini teman-teman, kalau dulu kan kita tahu bersama kan, KUHP yang lama kan hanya 5 alat bukti Mister Ji. Belum ada namanya alat bukti elektronik, belum ada. Oke. Oke. Sekarang Ayat sudah menjadi 8 sekarang. Sudah ada ketambahan alat bukti elektronik. Dia tidak lagi meminjam lah ke ITE zaman Jessica itu. Kasus Jessica. Maka dibilang perluasan kan alat bukti. Nah, Iya, coba Mister Ji ulang pelan-pelan ya Mister Ji, yang buru-buru itu. Ayat 4. iya. Tadi yang tapping. Mister G membaca tiap malam sampai berbusa-busa. Sebenarnya membaca ini sudah mungkin ribuan kali, teman-teman. Ini juga Bang Mas ini minta tolong yang ke 120 kali ini ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jadi unsur per unsur. Ya, unsur per unsur. Ayat 4. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Oke. Terima kasih Mister Ji. Ini bagus sekali Mister Ji. Kita tajam ini. Mister Ji. Ya, Bahasanya jelas nih. Hakim berwenang. Bayangkan nih. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Ini di KUHP yang lama kayaknya tidak ada deh. KUHP yang lama Mister Ji. nah, kalau yang lama nggak usah dibahas. Oke, makanya kita bahas yang ini kan. Jadi hakim Mister Ji, dia punya wewenang Mister Ji. Punya wewenang penuh di sini dia ayat 4 untuk menilai, bayangkan. Jadi tidak lagi disebut ini hakim menilai autentikasi sah atau tidaknya alat bukti termasuk melalui proses digital forensik Mister Ji. Demikian Mas. Yes. Inilah tadi yang ditanyakan sama Bang Dede. Bagaimana itu Mr. G? Kok hakim menerima? Hakim menerima semua demi pembuktian secara material menerima. Tapi apakah itu dijadikan bahan pertimbangan? Justru hakim akan mengambil alat-alat bukti itu yang sah untuk dijadikan pertimbangan. Bukan berarti tidak boleh mendengar. Mendengar boleh untuk pembuktian materialnya. Begitu Bang Dede. Ya. Oke. Selamat malam, saudaraku Ari Ambon. Selamat malam, saudaraku Ari Porong.
Selamat malam Mr. Z, Abah, Bang Mile, Bang Maksi, Bang Dede, Kavia, Bang Ari Malam Bang Ambon. Ari. Assalamualaikum Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Maksi. Waduh, kemana aja Bang Maksi nih? Selamat malam, Bang Ari. Oke ya, tadi saya sudah bacakan pelan-pelan, asisten saya pun pelan-pelan sudah menjelaskan. Tadi ada yang tapping di bawah. Bagaimana jika CCTV itu terpotong-potong? Betul nggak? Siapa tadi tuh yang tapping? Betul tidak? Yang tapping tadi, betul nggak? Ada yang nanyakan tadi mengenai hasil rekaman terpotong-potong. Izin lagi. Ya, Satu lagi. Biar lengkap di 5 ayat 5. apa? Di ayat 5-nya mohon izin biar lengkap dia. Ayat 5 ya. Ya. Ayat ini baca yang pelan apa yang ini? Oh, ini bisa cepat nggak apa-apa. Kalian tadi penting soalnya itu unsur-unsurnya jelas, unsur kalimatnya. Di 5 Mr. Ji. Ayat 5, alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Wah, keren ini bacaan saya nih. Mr. Ji, yang menarik Ya. kita garis bawahi begini. Mhm. Garis bawahi jika alat bukti tidak sah dan otentik itu atau diperoleh secara melawan hukum, hakim tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang. Oke? Nah, Tidak dapat digunakan. Tapi ketika itu dipergunakan, maka tinggal hakim menilai. Kan begitu? ya. Jelas ya, Mr. Ji? Apa nih frasanya jelas? Di lima tadi. Itu penting, Mr. Ji. Lebih Ya. kan, Mr. Ji? Lanjut. Oke, maka penting ya. Sebentar dulu teman-teman, di mute dulu. Saya tak menjawab yang di bawah. Ada yang bertanya tadi mengenai asisten saya ini. Asisten, bagaimana sih kalau ada hasil CCTV yang terpotong-potong? Apa masalahnya? Tolong asisten jelaskan. Hasil rekaman CCTV yang terpotong biasanya disebabkan oleh mode perekaman berbasis gerak, motion detection, koneksi jaringan, kabel yang tidak stabil, atau kerusakan kapasitas penuh pada hard disk. Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah rekaman CCTV Anda. 1. Cek mode perekaman, motion detection. Jika menggunakan micros, kamera seringkali berhenti merekam saat tidak ada pergerakan untuk menghemat ruang. Ubah pengaturan ke mode continuous recording, merekam terus-menerus 24 jam melalui aplikasi CCTV. 2. Periksa penyimpanan, hard disk, micros. Pastikan memori tidak penuh. Kapasitas yang penuh sering membuat perangkat menimpa rekaman lama atau gagal menyimpan video baru. 3. Evaluasi koneksi jaringan. Untuk CCTV nirkabel, sinyal Wi-Fi yang lemah atau putus-putus menyebabkan rekaman terpotong. Pastikan jarak router tidak terlalu jauh. Dan 4. Periksa catu daya, power supply. Adaptor yang tidak stabil atau kekurangan daya membuat kamera sering offline atau mati sendiri. Oke, sudah ya. Tadi sudah dijelaskan oleh asisten saya. Tetapi kalau ahlinya udah bisa ya. Tidak ada yang memakai CCTV hard disk di kasus ini. Nah, kalau tidak ada berarti ahlinya bukan ke saya ya. Oke, sabar dulu di sini. Ini ada 3 ini. Ada Bang Ari, ada Ki Guntur Bumi. Kita ke Ari Porong dulu. Silakan Ari Porong. Oke, terima kasih Mr. Z. Izin Bang Maksi, teman-teman semuanya, Abah. Ya, setelah dilihat CCTV, masih ada pertanyaan kembali situ Mr. Z ya kan. Di fakta persidangan ternyata hakim mempertanyakan kemana CCTV yang Budi pada saat masuk ke dalam kios. Itu satu Mr. Z. Nah, sama yang masih saya sayangkan Mr. Z, kenapa bukti ini kok sepertinya kok sedikit-sedikit ini yang dikeluarkan gitu loh. Kenapa tanggung-tanggung gitu loh. Apakah mungkin ya itu tadi ini karena di luar prediksi mereka ya, makanya tidak dihadirkan digital forensik dari awal ya seharusnya. Kalau memang kasus ini memang real, tidak ada sesuatu, tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya
dari awal itu kan Mr. Z. Ya, kayak digital forensik harus dihadirkan buat keabsahan barang bukti itu tadi kan. Ternyata di pertengahan jalan ternyata seperti ini gitu loh. Makanya bagi Pak Tony ya nggak masalah gitu loh. Hadirkan aja barang bukti, mau 100 barang bukti juga silahkan. Yang penting kasus ini terang benderang. Dan yang kita minta juga buat pihak penyidik atau JPU, jika memang ada itu tadi, ya mungkin kalau ada yang hilang-hilang, ada yang kepotong-kepotong, dengan hadirnya ahli digital forensik mungkin bisa kebuka semua itu ya Mr. Ji ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu dulu Mr. Ji, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya kapan pembuktian? Tidak perlu barang bukti, alat bukti itu disimpan-simpan lagi, tidak perlu ditutupi lagi. Pembuktian ya saat ini, namanya sidang pembuktian ini sudah. Oke, sabar dulu ya. Makasih. Ari Ambon sudah ada di situ, Ari Ambon? Bang. Ya, soalnya dari tadi saya sudah sapa selamat malam sampai ini Udah, berliur-liur. saya udah jawab. Silakan Bang Ari. Menurut saya, kecurigaan saya atau narasi saya, alat bukti itu yang disodorkan, kalau tanggapan saya kayaknya sih ditolak hakim pun nggak dipakai karena tidak bernilai. Alasannya adalah segala beberapa alat bukti yang disodorkan itu, yang pertama masih menimbulkan tidak yakinnya hakim, sehingga hakim menanyakan, itu perlu dalam hal menanyakan aktivitas almarhum, nggak ada di CCTV. Itu kode. Artinya apa? Apa yang ditampilkan, curiga saya nggak dipakai oleh hakim. Kedua, terkait dengan TKP yang kedua, itu juga sama, tidak bernilai. Kenapa? Sudah termandakan oleh keluarga korban, pengacara korban, bahwa di saat mereka mendobrak toko, itu barang-barang di dalam rapi dan tidak ada bercak darah, hanya ada bau minyak kelapa dan telur. Itu jawaban. Artinya, walaupun mereka suguhkan banyak apapun, tapi insya Allah tidak dipakai oleh hakim. Karena itu tadi, berkaitan dengan pasal yang disampaikan yang tadi, Pak Maksi suruh baca berulang kali. Di sisi lain, terkait dengan pengangkatan mayat, coba kita bayangkan sebagai seorang manusia yang akal sehat. Yang korban ini kan gede, sudah dibantai, sudah kaku. Bagaimana mau didudukkan di dalam kursi mobil? Logika aja, ayam aja tuh kalau kita potong, ayam aja, kalau masih utuh kita potong, mana bisa dibelek-belekin? Itu hanya seekor ayam. Apalagi manusia yang tulangnya gede. Coba kita bayangkan tuh pakai akal sehat. Nah itu yang saya katakan bahwa apa yang disuguhkan di pengadilan, insya Allah tidak bernilai dan ya hakim pakai. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Narasinya Bang Ari Ambon. Di mute silakan. Kita ke Ki Guntur Bumi. Selamat malam Ki Guntur. Duh, dibuka dulu mic-nya Ki Guntur. Bahwa saya tambah sedikit lagi, itu kartu yang disampaikan itu udah ditolak. Kenapa? Kartu handphonenya itu menurut Ririn itu nomornya 3. Kok yang disuguhkan Telkomsel? Lucu kan? Oke. Oke, silakan Ki Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat malam Abah Cianjur, selamat malam Mil, selamat malam Ibu Jelita, selamat malam Dede, selamat malam Maksi, selamat malam Pak Ari, selamat malam Pak Aryama. Terima kasih Bang Ji-nya, Mr. Ji yang telah kami diizinkan naik ke Kamal, karena sering kami mengikuti Kamal tapi jarang mengikuti masuk ke dalam Kamal Mr. Ji. Ya, terima kasih kami diberikan untuk narasi kami. Ya, kami juga pun intinya mengikuti perjalanan dari persidangan kasus satu keluarga pemuda di Koman. Jadi begini, Mr. Ji, kami ini akan menjelaskan dari awal Priok untuk menarik dari keterangan pencabutan dari pihak Pak Tony. Utama itu satu, Pak, dari penarikan itu karena dia ada skenario ya. Dengan skenario itu dia berubah karena adanya suatu perjanjian yang akan kasih waktu jarak 1 tahun dan akan ditanggung jawab dari hal materi. Gitu. Kedua, ini analisa saya, sebelum dia Priok disuruh cabut perkara, nah orang di luar itu sudah mempersiapkan dulu untuk skenario dramanya seperti itu. Nah, setelah itulah dibuat barang bukti seperti palu yang sudah ya ini sebagai barang bukti, tapi saya lihat itu barang buktinya tidak meyakinkan rekayasa seperti itu ya. Nah, setelah itu adanya penyaksian CCTV pas sidangnya Priok itu ditampilkan rekaman CCTV. Tapi kenapa gitu kan? Intinya rekaman CCTV itu tidak ditayangkan di layar TV gitu, layar lebar, tapi hanya khusus dengan hakim. Nah, ada apa di situ? Nah, itulah yang kami telah itu ada sesuatu gitu kan, sesuatu yang menjanggal. Nah, setelah itu pengadilan terakhir ini di Ririn, ternyata itu kenapa rekaman CCTV Ririn dibuka tapi rekaman CCTV pas sidang Priok tidak dibuka. Itulah masih ada kejanggalan gitu. Nah, kami pun akan menjelaskan masalah dakwaannya Priok bahwa ada kejadian di kios, pembunuhannya ini ya Pak Budi. Intinya yang kami janggalkan tidak adanya bertiga itu masuk ke ruang kios dengan rekaman CCTV bertiga. Tapi kalau saya tahu dari narasi saya, dia itu Pak Budi menyuruh Ririn untuk menjual suatu barang seperti itu. Nah, disitulah Ririn mengambil barang di kios itu untuk dijual. Kenapa Priok mengikuti di mobil? Karena dia membantu untuk mengangkat. Nah, setelah dia ada di belakang, itu intinya apa? Akan turun kembali di TK rumahnya Pak Budi. Dan dia itu Ririn sendiri yang menjualnya. Seperti itu. Dan isi dari rekaman CCTV tersebut tidak ada kepanikan, satu. Kedua, dari pengangkatan barang sepertinya bukan seperti barang mengangkat mayit seperti itu ya. Nah, kenapa dari hal adanya pengambilan barang di dalam kios itu tapi tidak ada rekaman yang dua kejanggalan? Pertama, masuknya 3 orang itu ke kios tidak ada, dan yang keduanya tidak ada rekaman CCTV bahwa almarhum Pak Budi itu dikembalikan di TKP. Di situ tidak ada rekaman yang terbukti akurat. Nah, seperti itu aja Mr. Ji yang kami bisa paparkan narasi kami. Ya, mudah-mudahan kami pun sebenarnya tahu semua gitu ya dari jejak telepat di saya. Cuma ini bukan halu, tapi ini ikuti jejak semuanya apa yang saya pelajari gitu. Seperti ya, untuk dorongan doa kami juga semoga almarhum keluarga Budi diterima di sisi Allah, dekat di sisi di surga. Ya, demikian Mr. Ji, itu narasi kami yang bisa disampaikan. Amin, terima kasih Ki Guntur Bumi Pamungkas. Terima kasih nih, bagus sekali nih. Nah, ada yang bisa dibicarakan, ada yang tidak ini karena ada yang dari sana ini ya. Memang benar ya, memang benar. Ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat semualah, ada pencabutan BAP, kemudian ada pencabutan kuasa hukum, kemudian tiba-tiba muncul palu. Ya, kalau tadi dia bilang ada perjanjian. Mungkin ya kalau yang dimaksud mungkin janji atas jaminan ya selama 1 tahun di ini ya. Kemudian di CCTV kenapa tidak ditayangkan? Ini fakta ya teman-teman ya, fakta semua ya.
kemudian ada TKP baru, sementara itu tidak ada di dalam dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Nah, kalau yang ini, yang di bawah ini yang terkait dengan mengambil barang, disuruh ngambil barang untuk dijual, itu tidak ada dalam dakwaan, tidak ada juga dalam fakta persidangan. Kemudian terlihat tidak panik, padahal kalau orang yang sudah melakukan hal-hal semacam itu tuh panik. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kita kaji lah di sini ya bersama-sama ya. Terima kasih untuk Ki Guntur Bumi. Ada Ya, yang lain nggak Ki Guntur Bumi? ya sebenarnya kami juga Mr. Biji sudah tahu lah intinya ada ya intinya semua itu ada pihak luar. Ini sebenarnya pihak luar itu bukan mendukung dari adanya kasus pembunuhan itu, Mr. Ji. Tapi ada ya permasalahan yang di luar itu mengenai hal yang lain. Nah, disinilah yang ada kuncinya ini yang bermasalah di apa kasus itu akhirnya jangan sampai dia nongol karena dia nongol nanti mengakibatkan masalah yang lain akan kebawa ke semuanya gitu Mas. Baik, baik. Itu yang ini masih ini ya, masih terawangan ya, masih terawangan ya. Saya belum ini. Kita membahas yang fakta-fakta persidangan aja ya Ki Guntur. Baik Mr. Ji baik. Oke, terima kasih. Teman-temanku, apa sih sebenarnya makna daripada bukti rekaman CCTV yang sebagai bukti elektronik itu? Teman-teman tolong didengarkan dulu, siapa sih sebenarnya yang berhak memberikan penjelasan tentang bukti elektronik? Asisten. Oke, Mr. Z, aku sudah pakai lipstick. Bukti rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah di persidangan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedudukannya dalam hukum acara disetarakan dengan alat bukti dokumen dan informasi elektronik lainnya siplofirm.id. Untuk dapat digunakan dan memiliki kekuatan hukum di pengadilan, rekaman CCTV harus memenuhi beberapa syarat utama. 1. Syarat formil dan material UU ITE. Rekaman harus otentik, utuh, tidak dimanipulasi, diedit, dan bersumber dari sistem elektronik yang bekerja dengan baik siplofirm.id. 2. Keterangan ahli digital forensik. Untuk membuktikan keaslian rekaman, biasanya dihadirkan ahli digital forensik yang akan memverifikasi integritas file CCTV tersebut menggunakan rekaman CCTV sebagai bukti yang perlu Anda ketahui. Blok. Dan 3. Didukung alat bukti lain, rekaman CCTV tidak berdiri sendiri sebagai bukti primer yang absolut. Umumnya, CCTV berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya seperti saksi, keterangan ahli, atau surat sah CCTV sebagai alat bukti. Oke, Bang Maksi. Sudah saya putarkan asisten saya ini Bang Maksi. Silakan Bang Maksi jelaskan itu. Asisten saya sudah bicara. Siap, Mr. G. Oke, jadi memang sering Mr. G juga dan teman-teman sampaikan di sini ya, terkait CCTV Mr. G. Ini menarik memang. Ya. Sah atau tidaknya, maka kalau kita kembali tadi ke pasal 235 ayat 4 dan ayat 4 dan 5 itu ya, kita tadi bacakan kan. Kan ini sudah bergulir nih Mr. G ya, sudah bergulir. Kita bicara lagi persidangan ya, fakta-fakta persidangan sudah bergulir. Tadi saya sepakat dengan dibilang Bang Ari tadi, dalam arti bisa juga, cuma Bang Ari langsung tegas ya, tidak akan digunakan alat bukti yang tidak sah ini termasuk CCTV. Tapi faktanya memang sudah digunakan, memang tidak ditolak. Nah, memang tergantung hakim. Makanya di sini Mr. G menarik, hakim punya wewenang nih Mr. G. Saya penasaran nih, poin 4 ini. Hakim berwenang Mr. G menilai. Nah, jadi timbul pertanyaan besar nih Mr. G. Apakah pasal 6 Undang-Undang ITE ini terkait alat bukti yang sah ya, syarat formal dan material ya, formil dan material Mas Tri. Apakah memang itu wajib hukumnya untuk dimasukkan di alat bukti yang di KUHP sekarang ini Mr. G? Yang 8 tadi. Kalau dulu kan si bukti elektronik nggak ada sama sekali. Sekarang dia nongol Mr. G. Ketika dia nongol menjadi sah di KUHP ya, bukan lagi perluasan Mr. G, bukan perluasan. Sudah ada, sudah tertulis. Makanya kan Prof Edi suka bilang KUHP itu penyidik, JPU, hakim harus menjalankan sesuai yang tertulis, tidak boleh kemana-mana. Dan nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa ditafsir itu. Jadi tertulis tadi yang Pak teman-teman udah ini tadi udah dengar lah sebagian ya, pasti yang 4 ayat 4 dan ayat 5 Mr. G. KUHP 235.
Jadi tidak bisa lari Mister Ji dari situ Mister Ji. Mulai penyidik pun sekarang ini nggak boleh kemana-mana. Kalau memang nggak boleh disiksa, jangan disiksa kecuali di luar sana ketika penangkapan. Ini sebagai edukasi ya, Mister Ji. Ya, Makanya Mister Ji, kalau saya mau simpel saja nih terkait CCTV ini. Oke, di ITE benar tadi ITE. Tapi ini bicara ITE ini sebelum ada perubahan KUHAP, maka dia menggunakan itu. Harus tadi formil dan material. Kemudian harus proses, penting nih, proses digital forensik melalui proses itu. Itu ITE mengatakan itu, pasal 6. Dan kemudian memang CCTV ini Mister Ji tidak menjadi primer Mister Ji kan. Dia hanya petunjuk. Rekaman CCTV juga harus diperkuat dengan, nah itu poin tadi Mister Ji. Diperkuat dengan alat bukti yang lain atau keterangan saksi. Kan Mister Ji gitu. Jadi semua berkaitan nih. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi ini sering kita bilang Mister Ji, apalagi CCTV ini tidak direct evidence atau bukti langsung. Kalau dia bukti langsung kan tidak perlu lagi istilahnya, kalau memang mau diuji digital forensik keasliannya clear ini barang nih, selesai ini barang. Kalau terlihat ya ketika Priok menghantam, kan bisa gitu ya. Nah, saya mau bilang Mister Ji, ini bisa terjadi pembahasan penting Mister Ji ini kalau diangkat mengenai sah atau tidaknya kan CCTV ini Mister Ji, alat bukti elektronik ini. ya. Nah, ada dua frasa di Mister Ji, dua pasal lah saya bilang, dengan satu di KUHAP, satu di ITE Mister Ji. Ya, Tapi di KUHAP Mister Ji, saya mau tajam ini, ini sebagai edukasi teman-teman ya, kita berdasarkan hukum ya. Di KUHAP dengan tegas Mister Ji, di ayat 4 tadi, hakim berwenang Mister Ji untuk menilai sah atau tidaknya, otentik atau tidak. ya, itu mantap tuh, autentik atau tidak. Dia punya kewenangan Mister Ji sekarang ini. Jadi bisa saja hakim tidak merujuk ke pasal 6 ITE. Kalau yang lama Mister Ji, KUHAP yang lama tidak ada ini. Ayat ini tidak ada. Ayat ini tidak ada. Pasalnya ada walaupun pasal berbeda 184. Sekarang cuma beda pasal 235. Tetapi ayatnya ini Mister Ji ini masuk nih. Dia punya. Jadi teman-teman saya mau katakan Mister Ji, mau sah atau tidaknya apapun alat bukti yang hadir di persidangan, CCTV apapun itu, memang akhirnya kita bermuara kemana Mister Ji? Hakim Mister Ji. Pasal 4 ayat 4 tadi loh. Walaupun kasarnya begini, saya kasih gambar teman. Misalkan tidak melalui proses digital forensik. Kalau hakim menilai itu, kan dia punya wewenang. Dia menilai ini otentik, ini sah. Masuk di itu barang Mister Ji. Masuk di barang untuk jadi digunakan untuk penilaian. Tapi kalau dia yakin dia menilai ini, oh ini tidak sah, ini tidak otentik, tidak masuk itu barang. Demikian Mister Ji. Oke, terima kasih Bang Maksi. Sabar dulu Bang Maksi ya. Teman-teman, kita sudah sajikan semua tadi ya, ada asisten sudah berbicara, tadi juga ada penyampaian dari teman-teman semua ya, terkait dengan alat bukti. Posisi kita sekarang ini adalah kita mengulas fakta-fakta yang sudah ada, ya, fakta-fakta yang sudah ada. Ketika fakta-fakta yang sudah ada, yang sudah keluar, yang ramai diperbincangkan di luar, ya kita bicarakan. Ya kita bicarakan. Nggak ada salahnya teman-teman, nggak ada salahnya. Dan juga nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Nah, sekarang ini kita sedang membicarakan mengenai CCTV karena teman-teman banyak nih yang typing berkaitan dengan CCTV. Makanya pertanyaan Bang Dede tadi berkaitan sah atau tidaknya terkait dengan CCTV. Ya, kan ada dua alat bukti itu. Alat bukti itu kalau disajikan itu boleh-boleh saja disajikan. Karena pada dasarnya hakim ingin menggali ya, dakwaan secara material di persidangan. Kemudian, apakah itu akan dijadikan pertimbangan atau tidak? Itu kewenangan hakim. Ya, karena hakim ya pada dasarnya adalah mengambil keputusan itu berdasarkan dua alat bukti yang sah minimal yang dapat memberikan keyakinan pada hakim. Begitulah kira-kira ya. Teman-teman kita tunggu ya, ada Prof Imran, nanti teman-teman juga bisa simak bersama-sama. Silakan Prof. Sambil itu silakan Bang Ari Porong, ada narasi apa nih? Ya kalau dari saya sih
mudah-mudahan kalau memang nanti di sisa-sisa waktu terakhir nih kan tanggal 10 kalau nggak salah tuntutan jaksa kan Mr. Ji. Mudah-mudahan tanggal 10 hari apa ya? Hari Selasa atau Rabu lah itu ya. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu dan mudah-mudahan bisa membantu menambah keyakinan hakim dengan dihadirkannya ahli itu tadi Mr. Ji. Supaya semuanya barang bukti semua disahkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya mudah-mudahan bisa terang benderang dan bisa hakim juga memutuskannya objektif ya. Mudah-mudahan karena kita kembali lagi yang kita ikuti di persidangan sepertinya hakim memang pengen pengen tahu, digali lagi secara dalam lagi buat menambah keyakinan majelis hakim kan. Nah, sepertinya apapun keputusan hakim ya kita kembalikan lagi nanti pada hakim nanti Mr. Z. Ya kita mudah-mudahan berdoa aja, mudah-mudahan apapun keputusannya ya itu yang harus bisa kita terima gitu kan. Iya. Itu aja Mr. Z. Oke. Saya tambahin sedikit ya. Tadi teman-teman ada yang tapping begini. Kenapa tidak ditolak sama apa tuh? Pengacara Tony katanya. Ada waktunya sendiri nanti Tony akan mengajukan pembelaan. Kapan? Ya itu nanti didengarkan. Begitu. Abah, silakan Abah. Bagaimana ini Abah? Ini pembicaraan ini kita ke ini Abah. Ke alat bukti sah atau tidaknya alat bukti. Silakan Abah. Ya, tadi Bang Maksi kan sudah menjelaskan apa yang sudah disodorkan, siapa yang mendakwa, dia yang harus membuktikan. Jadi apapun mungkin disodorkan, tapi semuanya tergantung kepada penilaian hakim. Dia mau pakai itu atau tidak. Ya, clear. Tapi yang sangat disayangkan, yang disodorkan itu tidak gamblang gitu. Jadi cuma sisi ini, boh itu siapa, gitu kan. Tadi kalau menurut asistennya Bang Ji kan, oh ini kalau terpotong-potong bisa aja begini, penuh lah apa segala macam. Jadi berbagai aspek gitu ya. Nah mungkin yang bisa mengklirkan itu kita kan bukan ahlinya. Yang tadi ahli digital forensik mungkin yang bisa menata semua itu. Ya kalau memang terpotong karena ini, kalau kita kan tidak ada kewenangan. Oh karena penuh. Oh karena sinyalnya lemot, karena ini. Jadi ditanya siapa ente gitu kan. Tapi kan kalau udah ahlinya yang berbicara apapun. Kalau bahasa Jakarta siapa lu? Siapa ente gitu kan. Ya biar nggak tegang. Ya kalau penilaian saya ya betul. Tadi yang dibacakan mengenai undang-undang ITE dengan KUHP baru yang 8 alat bukti tadi ya, ini sepenuhnya dikembalikan kepada hakim. Ya, cuma di sini yang saya akan menegaskan jadi kurang cukup jelas yang ditampilkan itu aja sih. Jadi sehingga multitafsir apaan tuh gitu. Siapa tuh? Nah, gitu kan. Ya, kalau mengenai sah dan tidak sah ya itu biar hakim lah ya, karena sudah ada tercantum di alat bukti tadi begitu. Nah jadi ini makin sini makin seru ya. Tanggal 10 hari Rabu mungkin tunggu dakwaannya, kemudian pledoinya dari terdakwa apa dia bacakan sendiri atau seperti apa kan kita juga tidak paham. Cuma kembali lagi kepada alat bukti ini, saya secara pribadi kurang meyakini karena tidak utuh gitu. Kalau oh ini begini, oh perjalanannya jam segini, oh orangnya ini gitu. Jadi hanya oh si A, aku ya sama kamu misalnya gitu. Oh ya itu saya gitu ya. Ya itu silakan aja. Tapi ya itu menjadi keraguan saya secara pribadi. Itu Bang Ji. Ya, sambil kita nanti mendengarkan dari Prof ilmu-ilmunya kita serap. Demikian sementara Bang Ji, terima kasih. Baik, terima kasih Abah. Keren sekali Abah. Emang
lu menjelaskan siapa lu kan begitu, siapa ente kan begitu ya Pak ya. Betul. Nggak punya kapasitas. Oke, sabar dulu kawan-kawan, sabar dulu, dengerin dulu ini asisten saya pengen ngomong sebentar katanya. Mau ngomong apa sih lu? Ada sesuatu, ya silakan. Rekaman CCTV sah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, asalkan diperoleh dan diproses secara resmi oleh penyidik atau aparat penegak hukum, serta terbukti keasliannya melalui pemeriksaan ahli digital forensik. Berikut adalah penjabaran kedudukan, syarat, dan tata cara tampilnya rekaman CCTV di pengadilan. 1. Landasan hukum dan kedudukannya. Berdasarkan perluasan alat bukti dalam UU ITE No. 19 tahun 2016, Pasal 5, rekaman CCTV diakui sebagai dokumen elektronik yang sah. Di dalam persidangan pidana, berdasarkan hak, kedudukan CCTV berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat keterangan saksi, ahli, atau terdakwa. 2. Syarat agar CCTV sah menjadi bukti. Tidak semua rekaman kamera pengawas bisa langsung diputar di pengadilan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Diminta oleh penyidik, putusan Mahkamah Konstitusi, MK, menegaskan bahwa rekaman CCTV harus didapatkan atas permintaan penyidik resmi, kepolisian, kejaksaan, DEL, untuk kepentingan penegakan hukum. 2. Keaslian dan integritas data terjaga, rekaman harus asli, original, dan tidak boleh mengalami perubahan, editan, atau rekayasa. Pemotongan durasi atau manipulasi dapat menggugurkan keabsahannya. Dan 3. Melalui digital forensik, ahli digital forensik akan didatangkan untuk membuktikan metadata, sistem logs, dan file structures guna memastikan video tersebut valid dan tidak ada manipulasi. 3. Cara penyampaian di persidangan. Saat rekaman CCTV ditampilkan, biasanya jaksa penuntut umum, penasihat hukum, atau ahli digital forensik akan memutar video tersebut di hadapan majelis hakim. Selama pemutaran, ahli atau saksi akan memberikan keterangan atau penjelasan terkait waktu, timestamp, lokasi, serta tindakan spesifik dari orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Jika Anda sedang menghadapi suatu perkara hukum, apakah Anda memerlukan informasi terkait prosedur resmi penyitaan barang bukti elektronik atau tahapan pemeriksaan oleh ahli forensik digital di pengadilan? Ya, nanti asisten. Tuh. Nah, saya sudah jelaskan semua kawan-kawan. Kita sambut Prof. Emran. Selamat malam, Prof. Emran. Malam Mr. Ji, malam Bang Maksi. Bro. Iya, jadi Bang Maksi itu apa namanya? Tadi saya ditegur tuh sama Mr. Ji soal kemarin Bang Maksi. Soalnya kan nungguin lama banget ya. Iya tuh. Dari jam 2 Mr. Ji, kita bubarnya jam 10 Mr. Ji. Iya, itu dia. Iya tuh, Bah. Ini ada kawan-kawan, Bah. Kawan-kawan Prof. Itu Iya, ada ada Abah, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam, Maaf sayang ya. siapa nggak diajak ya? Iya, Iya makanya tuh. kita mau ajak Abah nih. Nanti kapan ya kita request ya, kita ini deh, kita apa namanya, reschedule deh. Kita schedule nih. Bang Dede. Bang Ambon ini hadir terus. Bang Mantap, Ari. baik sadap. Bang Ari. Selamat malam, Prof. Prof. Iya, Abang malam Prof, Bang Ari biasa. Porong, malam Ki. Ari sadap Bang Ari. Mantap. Bang Basuk mana Bang Ari? Sing ada kabar leh? Itu soal merhum. Udah, skut. Siap. Iya, Mr. Z. Iya. Jadi itu Mr. Z, sebenarnya saya setuju sih sama Bang Maksi sama yang lainnya juga sebenarnya sih. Apa namanya? Cuman yang tadi yang diputarkan AI-nya tuh kayaknya belum di-upgrade deh, Mr. Z, yang pertamanya itu loh. Jadi infonya telat ya. Iya, ini Infonya telat. Itu asisten sih. kurang Sebenarnya kan kita ajar. nih, belum di-upgrade. Kalau biasanya begitu, kalau kita searching tuh kadang-kadang dia belum upgrade tuh. Jadi dia masih versi yang dulu aja. Versi Iya. Undang-Undang 81, Undang-Undang Nomor 8 1981 KUHP lama. Jadi memang begini, setuju memang bahwa memang kalau di KUHP lama sebelumnya kalau kita merefer ke 184 itu memang bukti elektronik itu memang belum masuk ke dalam apa namanya gradasi alat bukti. Degree alat bukti itu sebelum dia belum masuk. Maka kemudian dia dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk. Itu. Tapi per hari ini kan dia sudah berubah nih. Karena dia sudah berubah, konsekuensinya itu Undang-Undang 2025 itu sebenarnya sudah memasukkan alat bukti elektronik itu ke dalam
235. Nah, Ya. kaitannya dengan 235 alat bukti ya. Nah, alat bukti. Jadi sebenarnya itu memang begini Mr. G. Makanya tadi saya mungkin agak berbeda pandangan kaitannya dengan AI itu. Memang alat bukti CCTV itu alat bukti yang saya sih tetap berpandangan bahwa itu alat bukti yang bersifat primary evidence. Karena Primary ya. begini Mr. G, alat bukti primer. Karena memang itu konsistensi itu kan kemudian katakanlah begini, contohnya kayak kita bilang nih, kalaupun pada 235 itu terkesan bahwa itu ada apa namanya, ada semacam gradasi alat bukti ya. Gradasi alat bukti. Katakanlah pertama dia saksi, yang kedua itu adalah keterangan ahli, yang ketiga itu adalah alat bukti surat, keempat alat bukti keterangan terdakwa, terus barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim dan seterusnya ya, segala sesuatu yang timbul di persidangan. Itu sebenarnya. Tapi itu sebenarnya nggak menunjukkan adanya gradasi alat bukti. Dia berbeda karena di situ, karena kalau kita baca apa namanya konteks dari pasal itu ayat satunya terus A, B, C. Dia berbeda dengan 184 di KUH Perdata. Kalau di KUH Perdata itu dia 1, 2, 3 itu menunjukkan gradasinya. Oh, Gradasinya. Tapi kalau dalam KUHP ini dia terlalu kontekstual. Kira-kira alat bukti yang mana yang kemudian menjadi primer? Alat bukti saksi itu dia belum tentu menjadi primer. Kalaupun dia ada pada urutan pertama. bukan pertama ya. Nah, urutan pertama. Jadi dia tergantung apa namanya, dia terlalu kasuistik ya. Saya kasih contoh begini. Kadang ada tindak pidana yang memang sama sekali nggak membutuhkan adanya saksi. Ya. Baik itu saksi apalagi saksi yang bersifat eyewitness nih, yang langsung ya, yang auditu lah, yang dia langsung ngelihat, itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tapi kemudian ada alat bukti, artinya barang bukti itu ketika diperiksa oleh ahli, lalu kemudian didapatkan hasil, itu langsung bisa diputus oleh pengadilan, kalau misalkan prosesnya itu tunduk pada pasal 6 tadi. Contoh kasus esek-esek Mr. G. Ya. Kasus esek-esek dulu kan kita pernah namanya Kesya, Ariel Kesya. Ariel. Nah, kasus Ariel itu kan sebenarnya itu contoh yang paling simpel tuh. Jadi ada barang bukti, ada rekaman video yang berbeda. Lalu kemudian dipanggilkan ahli. Ahli kemudian mengobservasi, standar yang digunakan oleh ahli itu didasarkan pada pasal 6 itu. Lalu kemudian menurut ahli bahwa ini bukti ini merupakan belum diedit apa dan sebagainya. Kendati pun Ariel waktu itu berbusa-busa membantah. Ya kan? Dia membantah bahwa sebenarnya itu cuma rekayasa dan sebagainya. Itu bukan dia, tapi itu sesuatu yang diedit. Tapi ketika diperhadapkan dengan bukti-bukti digital forensik, dia nggak bisa membantah. Akibatnya itu apa? Tadi hasil yang sudah diobservasi oleh ahli itu dikonstruksikan ke dalam alat bukti surat. Nah, itu menjadi satu alat bukti, dia menjadi alat bukti surat. Lalu kemudian ahli yang memeriksa itu kemudian juga dihadirkan ke persidangan tuh. Jadi untuk memenuhi minimal 2 alat bukti tadi. Satu surat, alat bukti surat, yang kedua alat bukti keterangan ahli. Nah, dari situ menimbulkan keyakinan hakim. Itu. Jadi memang dalam konteks digital forensik itu menjadi sesuatu yang bersifat primer lah. Dan memang sangat penting lah ya kaitannya dengan case-case delik-delik material seperti ini, delik-delik yang terkualifikasi atau delik-delik yang delik-delik material lah, delik-delik material itu sih sebenarnya misteri. Yang kedua tuh begini, alat-alat bukti seperti ini itu alat-alat bukti seperti ini itu dalam korpus deliktinya itu disebut sebagai real or physical evidence. Jadi kalau misalkan begini, pertama harus diperoleh, tidak boleh secara melawan hukum tuh. Yang kedua, ketika dikelola, diperlakukan juga ada standarnya. Itu jadi syarat formil dan syarat material yang tadi dijelaskan sama Bang Mas itu saya setuju sekali sebenarnya, itu makanya begini. Memang pada akhirnya segala sesuatunya kaitannya dengan proses peradilan ini, ujungnya itu ada pada keputusan hakim nantinya. Ya. Makanya hakim kalau misalkan hakim akan sampai pada amar putusan yang akan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Sah dan meyakinkan itu dia merefer pada alat bukti. Dia merujuk pada alat bukti. Nah, alat bukti itulah yang oleh hakim disebut sah. Sah yang kemudian menimbulkan keyakinan hakim.
Hakim ini sendiri kan begitu, dia nggak punya sebenarnya hakim kan, kita balik lagi kita diskusi soal ini. Hakim ini kan sebenarnya dia ahli hukum ya Mr. G. Yap. Nah, dia bukan saintis, dia bukan ahli objektif, dia ahli tafsir. Ahli tafsir. Jadi ketika kita suguhkan sesuatu yang bisa ditafsir sama dia, itu bisa dia punya parameter tuh, dia punya perangkat untuk kemudian dia coba mengkonstruksi apapun itu kaitannya dengan persoalan-persoalan tafsiran. Tapi dalam konteks pembuktian objektif, dia nggak punya instrumen apapun, Mr. G. Dia nggak punya parameter apapun untuk menilai bahwa ini benar atau salah. Maka dalam konteks seperti itu hakim hanya tunduk pada aturan. Nah, ketika alat bukti itu sudah diproses sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan, yang sudah diperintahkan di pasal 6, oke, berarti hakim hanya tunduk tuh. Berarti hakim yakin sah nih, ini alat bukti yang sah nih. Makanya kemarin itu hakim bertanya, apakah CCTV ini sudah dilakukan digital forensik sebelumnya? Itu pertanyaan prinsipil. Karena itu kaitannya dengan kesahihan dari bukti CCTV itu sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh nih, contoh lain lagi begini. Kemarin itu kan sebenarnya ada diskusi kaitannya dengan ada dugaan ijazah palsu ya. Ya. Nah, penyidik itu dia nggak bisa sampai pada kesimpulan bahwa menyatakan begini, ini asli atau palsu, enggak. Ini sah atau enggak sah, dia nggak diberikan otoritas untuk itu. Dia hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa identik atau non identik. Nah, kalaupun dia secara yakin sekali ini udah identik, ini udah asli banget nih ijazahnya orang ini nih. Tapi dia nggak boleh menyimpulkan sah atau tidak. Dia nggak boleh menyimpulkan asli atau tidak. Dia hanya diberikan kewenangan sebatas otentik atau identik atau non identik, itu aja. Karena apa? Yang nanti menyimpulkan bahwa itu asli atau palsu, itu ranahnya hakim. Itu ranahnya hakim. Karena apa? Karena kan dasarnya itu kan apa yang mereka lakukan itu kan sebenarnya hanya merupakan opini penyidikan. Pendapat nih pendapat ketika mereka penyidik itu melakukan observasi dengan ahli dan sebagainya, kemudian dia sampai pada pendapat. Pendapat itu akan diuji. Nah, makanya dia hanya dibatasi pada tadi yang saya bilang. Artinya dia nggak boleh sampai pada kesimpulan yang final. Dia hanya bicara kaitannya dengan indikator. Nah, indikatornya itu apa? Identik atau non identik tadi, Mr. G. Itu sih sebenarnya Mr. J. Jadi memang balik lagi memang setuju dengan semuanya bahwa memang ya segala sesuatunya itu merupakan otoritatif dari hakim lah ya. Cuman memang hakim juga ketika dia memutus kaitannya dengan tadi itu digital forensik itu dia akan tetap merujuk pada pasal 6. Pasal 6 Undang-Undang ITE itu. Dan dia juga akan merefer pada putusan MK tadi. Apalagi udah sampai pada putusan MK ini kan dia bersifat imperatif, wajib diikutin, wajib dilaksanakan, wajib tunduk. Itu sih Mr. C. Baik Prof, izinkan saya bertanya dulu Prof. Habis ini Bang Maksi. Oke, teman-teman simak juga ya teman-teman ya. Ini tidak memiliki tendensius, tapi ini semua adalah fakta-fakta persidangan teman-teman. Berkaitan kasus yang kemarin di Indramayu, dalam proses pembuktian ini dihadirkannya saksi perbalisan, baik dari penyidik, dari Inavis dan sebagainya. Saksi perbalisan itulah menjelaskan proses-proses daripada proses penyidikan dan proses identifikasi. Kemudian yang kedua, adanya CCTV yang ditayangkan, tetapi yang menarasikan adalah pihak penyidik itu sendiri tanpa melibatkan ahli digital forensik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sehingga banyak nih teman-teman para netizen bertanya, itu sudah saya setelah dijelaskan sama penyidik. Bagaimana pandangan Prof. Imran terkait dengan situasi seperti ini, Prof? Ya. Jadi dalam peradilan itu ada namanya diferensiasi fungsional, ada prinsip namanya diferensiasi fungsional. Dalam prinsip diferensiasi fungsional itu dia memberikan pembagian kewenangan. Salah satunya kaitannya dengan ketika ada dugaan tindak pidana, saya contohkan nih, ada dugaan tindak pidana pembunuhan, berarti kewenangannya itu ada pada siapa? Penyidik, tapi kemudian penyidik harus memberikan delegasi kepada ekspert tertentu nih.
ahli-ahli tertentu. Karena penyidikan sebenarnya dia nggak punya basis pengetahuan untuk itu. Maka oleh undang-undang itu diberikan semacam sarana untuk kemudian penyidik itu bekerja sama dengan kedokteran kehakiman. Kalau dia digital berarti ya sifatnya digital, tapi kalau misalkan nggak berarti non digital ya kalau kedokteran. Sama halnya dengan ini. Jadi sebenarnya yang bisa menjelaskan itu adalah expert, karena itu merupakan expert judgment, ahli yang menjelaskan itu. Dan pasal 6 itu sebenarnya dia menghendaki ahli. Dia bukan penyidik biasa. Bukan penyidik biasa. Dia itu harus ahli ITE. Ahli ITE. Harusnya begitu. Dan memang begitu. Tapi kalau misalkan hanya penyidik, berarti kan dia nggak punya, artinya dia nggak punya dia nggak punya pengetahuan kan, untuk kemudian menjelaskan ini dan itu. Itu pertama. Yang kedua memang begini. Memang kalau penyidik itu ketika dia ambil barang bukti dan sebagainya kan ada prosesnya ya, prosesnya. Tapi pada proses yang namanya dia lakukan gelar perkara kaitannya dengan digital forensik ini, itu harus ahli. Nggak boleh penyidik. Ahli. Ahli ini pun sebenarnya begini, dia nggak bisa sampai pada kesimpulan yang utuh gitu loh, Mr. C. Kan tadi saya bilang, itu dia hanya pendapat, itu opini penyidikan. Nah, dia hanya memberikan gambaran secara garis besar aja, Mr. C. Itu fungsi dari si ahli tadi. Makanya tadi kan ada dua, ada syarat formil, ada syarat material. Syarat formil itu ada pada penyidik, cara memperoleh alat bukti, ya kan? Pertama dia harus lakukan sita dulu, yang kedua dia lakukan berita acara pembungkusan, baru yang syarat yang material itu ada pada si ahli itu. Keterangan ahli itu, Mr. C. Nanti keterangan ahli itu dibikin dalam bentuk dua, satu kayak itu berita acara. Yang kedua, ahli yang membuat berita acara yang kemudian nanti dituangkan ke dalam alat bukti surat itu, ahli itu kemudian dihadirkan dan dia akan mempresentasikan apa yang sudah dianalisa sebelumnya oleh dia. Itu sebenarnya. Jadi ada 3 sebenarnya yang dibawa sama ahli itu. Pertama, physical evidence tadi, alat bukti CCTV itu, fisiknya dibawa. Yang kedua, kan dia ketika dia hasil BAP itu kan sudah dikonstruksi dalam bentuk surat tuh, surat. Yang ketiga, dianya sendiri yang kemudian menjelaskan itu. Itu sebenarnya Mr. Ji. Jadi kalau misalkan yang bukan kewenangannya atau mungkin bukan apa ya, katakanlah penyidik biasa atau kemarin saya dengar itu Inavis. Inavis berarti kan itu sebenarnya berbeda ya. Kalau Inavis itu kan kaitannya dengan sidik jari kan. Karena pendekatannya juga berbeda-beda sebenarnya. Nah, ini kasih contoh begini, katakanlah kalau misalkan ahli forensik lalu kemudian dia suruh jelaskan kaitannya dengan benda mayat, kan nggak nyambung Mr. Ji. Nggak nyambung. Nggak nyambung, itu sih sebenarnya. Baik. Mr. Ji. Ada satu lagi tambahan. Sebentar toh Bang Maksi. Bang Maksi sudah curang sama saya yang mau nyerobot juga. Semangat saya Mr. Ji nih. Lanjut. Ini masih kesempatan host ini. Siap, host. Saya warawani sama host sebenarnya. Daripada diturunin, repot saya. Iya benar. Mohon izin Prof. Dari apa yang ada di dalam fakta persidangan, lagi-lagi nih teman-teman, kita ambil fakta persidangan. Pada saat saksi perbalisan diperiksa bahwa dia melakukan pemeriksaan, ya sudah itulah jawabannya daripada tersangka pada saat itu. Tetapi dengan penjelasan fakta persidangan juga yang hadirnya penyidik yang menjelaskan bahwa terkait dengan CCTV ini justru ada kontradiktif pemeriksaan penyidik sendiri, Prof. Sehingga dakwaan jaksa yang sekarang sudah dibacakan itu jadi bias dengan fakta yang disampaikan sendiri oleh penyidik terkait dengan adanya CCTV ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, itu kan kaitannya dengan integritas dari dakwaan itu sendiri sebenarnya kan. Harusnya kan keterangan dari penyidik itu dia artinya relasi kuatnya itu dengan dia inline banget dengan yang namanya dakwaan. Karena penyidikan inilah hasil penyidikan ini kemudian kan dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan ini kan sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan memang itu pertama, yang kedua, ketika dihadirkan penyidik itu kan dalam konteks pembuktian dakwaan, Mr. C. Kan kepentingannya begitu. Kepentingannya begitu. Tapi ketika dia berbeda, berarti seolah-olah kan dia mematahkan dakwaan itu. Iya. Itu kan begitu, Mr. C. Jadi memang ya itulah artinya kita juga sebenarnya sama sih semuanya.
memang dakwaan ini agak-agak gimana gitu loh. Bukan hanya Priyo doang yang berubah, tapi penyidik juga bisa berubah juga. Iya, iya. Lanjut Bang Masih, lanjut, lanjut. Oke, siap. Kita berikan ke Bang Maksi daripada Bang Maksi dia sentimen sama saya. Silakan Bang Maksi. Saya justru nggak berani nih, jangan sampai diturunin sama Mr. G. Waduh, repot saya nih. Oke. Izin teman-teman, Bang Abah, Mbak Jelita, Bang Dede ya, Bang Ari ya. Bang Ari Kuadrat ini saya bilang, Bang Ari Ampun sama Bang Ari P ya. Oke, mantap kita ini. Nah, Prof, ini kita cuma ingin dicerahkan oleh Prof ini. Karena saya anggap ini suhu perlu kasih pencerahan. Ada dua, Prof, yang pertanyaan. Yang pertama kita kembali tadi, Mr. G, yang di pasal 235 di ayat 4. Di ayat 4, Prof, ayat 4 kan nyatakan begini, Prof. Hakim berwenang menilai seluruh alat bukti, karena masuk ke ayat 1. Jadi A sampai H ini. Hakim berwenang menilai autentifikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan di persidangan. Artinya yang 8 tadi. Artinya A sampai H. Bagaimana pemahamannya, Prof? Itu satu. Yang kedua, Prof, terkait tuntutan nanti dari JPU. Kan dakwaan ini otomatis sudah berbeda dengan ketika Priyo merubah nih. Dia peran sebagai saksi. Nah, mohon pencerahan, Prof, terkait dasar dakwaan dari jaksa penuntut umum nanti. Demikian, terima kasih. Dalam penuntutan ya. Penuntutan. Sorry. Yang kedua apa, Bung? Sorry, saya lupa. Yang kedua terkait tuntutan jaksa berdasarkan fakta persidangan. Dasar daripada tuntutan jaksa. Mohon pencerahan, Prof. Demikian. Oh ya. Bang Masih, makanya kalau bertanya itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, begitu Bang Masih. Yang ketiga Bang Masih apa? Prof, 2 aja. Prof, 2 aja lagi. Saya panggil Prof lagi, Mr. G. Itu Prof commuting. Ya. Jadi artinya tadi 235 ya, 235 yang ayat 4 ya. Jadi sebenarnya kalau ayat 4 itu sebenarnya itu dia merefer pada ayat 3-nya Bang Maksi. Kalau ayat 3 itu kan sebenarnya mensyaratkan dua hal. Pertama kaitannya dengan otentitas, itu kerja dari ahli tadi. Yang kedua kaitannya dengan cara memperoleh dari alat bukti ini. Kan begitu. Jadi sebenarnya hakim itulah yang kemudian berwenang untuk menilai bahwa ini alat bukti sah atau tidak. Sama dengan dakwaan. JPU tuh udah yakin banget bahwa dakwaan ini udah bener-bener cocok banget nih. Makanya diajuin sama dia. Dia nggak mungkin mendorong dakwaan itu dengan ragu-ragu. Artinya segala indikator itu tuh benar-benar sudah terpenuhi, maka kemudian dikemas dalam bentuk dakwaan, lalu kemudian dilakukan penuntutan. Cuma nanti dakwaan itu dinyatakan sah atau tidak, itu kan merupakan otoritatif dari hakim nantinya. Itu kalau kita merefer contoh kayak pasal 75 kan, pasal 75. Pasal 75 juga sama seperti itu. Dakwaan bisa dinyatakan null and void tadi. Ataukah dakwaan bisa dinyatakan need on verklar itu. Dakwaan tidak memenuhi syarat formalitas. Kalaupun mereka sudah sedemikian rupa nih membuat dakwaan, tapi kemudian nanti yang menentukan bahwa sah atau tidaknya dakwaan itu adalah hakim. Logikanya akan sama ketika menggunakan pasal 235 ayat 4 itu. Karena hasil akhirnya itu kesimpulannya ada pada hakim. Hakim akan menuangkan itu pada amar putusan nantinya. Menuangkan itu. Makanya setiap alat bukti yang dihadirkan itu kaitannya dengan alat bukti yang kira-kira spesifik ya. Itu tetap bisa dipertimbangkan, tapi kemudian hakim bisa kemudian menolak alat bukti itu dalam rasio pertimbangannya. Tapi ada alat bukti yang kemudian benar-benar dikesampingkan gitu loh, sama sekali nggak dipertimbangkan. Artinya dalam gini, pertimbangannya A, B, dan C, maka kemudian alat bukti ini kesaksian lemah dan itu
contoh-contoh lah. Nah, tapi dalam konteks alat bukti yang namanya digital forensik ini pasti akan dipertimbangkan. Nah, pasti akan dipertimbangkan karena hakim akan sampai pada sah atau tidaknya tadi. Pasti akan dipertimbangkan. Nah, cuman pertimbangan hakim itu makanya saya bilang dia akan tetap tunduk pada pasal 6 Undang-Undang ITE. Kalau misalkan alat bukti digital forensik itu dia sudah tunduk pada pasal 6 Undang-Undang ITE itu, ya maka hakim nggak punya pilihan lain, dia harus menyatakan bahwa itu sah. Cara memperolehnya udah bener nih, ada berita acaranya, berita acara sitanya. Nah, yang kedua, ketika dia melakukan observasi, itu juga ada berita acaranya juga gitu loh. Nah, terus ahli juga dihadirkan juga untuk kemudian mempresentasikan apa yang sebelumnya sudah dianalisis sama dia. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, berarti secara normatif sebenarnya itu kan nggak sah. Menurut kita kan nggak sah nih ya. Nah, tapi yang bisa menyatakan sah atau enggaknya itu kan bukan kita. Hakimlah yang kemudian berwenang untuk kemudian menyatakan itu sah atau tidak sah. Itu sebenarnya karena dia akan sampai pada amar putusan. Itu Bang Maksi. Terus yang kedua Bang Maksi, mudah-mudahan itu bisa menjawab Bang Maksi. Saya juga sebenarnya Bang Maksi ini tes-tes kita nih. Ini sulit. Prof, terima kasih. Satu lagi Prof, ini dua aja, jangan banyak-banyak. Kan ini udah ada kembali ke ini Prof ya, tuntutan ya. Nah, Ya. kira-kira Prof, bagaimana pencerahan Prof ini untuk dasar tuntutan daripada JPU bagaimana nih? Tuntutan, ya kalau tuntutan kan pasti basisnya itu dakwaan. Cuman kan nanti menurut hakim kira-kira pasal mana yang terbuktikan. Karena ini dakwaannya kan dia dakwaan apa namanya subsidiar nih. Primernya itu 459, terus subsidiarnya itu 458 ayat 1. Terus lebih subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi itu pasal 458 ayat 3. 458 ayat 3. Nah, kira-kira kalau misalkan unsur rencananya tidak terbukti, katakanlah nih, dia pasti menuntut semuanya tuh. Dia pasti menuntut semuanya. Nah, cuma nanti begini, dalam konteks pembuktiannya kan nanti hakim itu akan mempertimbangkan tuh. Kalau misalkan nih, katakanlah unsur rencananya terbukti, berarti pasal lain nggak perlu dipertimbangkan lagi. Karena konsekuensi dari dakwaan subsidiar tadi kan. Nah, tapi kalau misalkan unsur rencananya tidak terbukti, berarti dia bisa pada 458. Salah satunya. 458 itu pembunuhan biasa atau pembunuhan yang diikuti, pembunuhan yang disertai, atau pembunuhan yang didahului. Kalau mereka mencuri, berarti diikuti dengan pencurian. Ya kan? Nah, itu sih. Kalau mereka merusak, berarti pembunuhan disertai dengan pengerusakan. Katakanlah begitulah. Nah, tapi yang terburuknya itu paling dia 458 ayat 1 kayaknya. Pembunuhan biasa, terburuknya. Tapi kayaknya kan kalau kita baca dakwaan itu kan, dan menurut pengakuan si Prio kan mereka sudah merencanakan tuh. Nah, artinya sudah merencanakan, berarti unsur rencana itu untuk sementara menurut saya artinya untuk sementara Prio sudah mengakui bahwa adanya rencana sebelumnya. Di luar Ririn karena Ririn kan masih bertahan kan, membantah kan. Nah, itu sih. Kalau Bung Max tanya kira-kira tuntutannya apa, ya pasti tuntutannya, basis tuntutan itu pasti dakwaan. Nah, cuman kan nanti pasal mana yang terbukti ya sepenuhnya merupakan otoritas hakim lah. Itu sih, Mr. C. Oke, Prof. Oke. Izin Ya. aku boleh nanya nggak nih? Bentar, sabar dulu. Berikan host memberi memberi ini kepada teman-teman yang ada di bawah. Yang ada di bawah, teman-teman Mr. J, semua. Mr. J, dikit aja. Mr. J, itu namanya Mr. J tidak boleh Mbak Jelita bertanya, itu namanya, ini dugaan ya saya. Bukan begitu. Teman-teman yang ada di bawah, kalau yang ingin tahu, karena ini banyak yang stay terus, yang ingin tahu boleh bertanya, boleh tapping teman-teman. Tapi syaratnya ada teman-teman, tap layar dulu teman-teman. Ini kan gelap semua, ini nggak ada merah-merah ini, berarti nggak tap nih. Cuman dengerin doang, nggak ada yang tap layar. Yuk tap layar mulai sekarang. Ayo sekarang ya, silakan Bu Jelita. Terima kasih Mr. Z. Prof, apa kabar Prof? Baik, udah 2 tahun gak ketemu ya. Aku mau nanya ini Prof. Apa sih yang dimaksud dengan teori pembuktian beyond reasonable doubt? Kemarin Prof sempat nyebut itu soalnya. Iya. Terus apa lagi coba? Itu Jangan aja cuma dulu. satu. Ya, itu aja dulu Prof. Ya, silakan Prof, langsung Prof.
Jadi sebenarnya itu kaitannya dengan teori pembuktian. Kalau teori pembuktian itu secara universal itu ada 5 tuh. Dia yang satu pertama itu conviction on time, itu dia berlaku di common law. Nanti saya bawa itu ke sini. Yang kedua itu conviction in ration. Conviction in ration itu di Skotlandia dan sebagainya. Kalau di Indonesia ini negatif fatalist Bowes theory. Pembuktian undang-undang secara negatif. Jadi minimal 2 alat bukti menimbulkan keyakinan hakim. Kalau di perdata kita itu sebenarnya positif fatalist Bowes theory. Karena dia hanya tunduk pada ketika kita bikin perjanjian itu sudah tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata. Itu sudah artinya dia sudah memenuhi 4 kualifikasi syarat di 1320 Perdata, berarti udah cocok tuh. Jadi nggak perlu dibuktikan kesalahan apa dan sebagainya. Jadi cukup dengan adanya, saya kasih contoh. Orang katakanlah ada klaim ada klaim tanah lah. Ada orang klaim tanah, suratnya itu AJB. Sementara yang satu punya surat sertifikat sertifikat. Ya. Berarti secara hukum keperdataan hak kepemilikan SHM itu dia lebih kuat. Itu. Karena apa? SHM itu merupakan produk dari negara sendiri kan, produk negara. Itu sebenarnya. Jadi cukup ketika sudah dimunculkan itu cukup. Itu. Yang kedua di perdata itu sebenarnya dia nggak bicara kaitannya dengan menstrea. Dia nggak bicara kaitannya dengan orang ini punya sikap batin dan sebagainya, nggak ada itu. Kalau berbeda dengan pidana, kalau pidana kan harus ada perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum. Nggak semua perbuatan itu melawan hukum kan? Artinya disebut perbuatan melawan hukum kalau misalkan sudah dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, harus ada mens rea. Orang melakukan sesuatu yang melawan hukum itu untuk dapat dipidana, dia harus punya niat jahat. Baik dia bersifat dolus ataupun kulpa. Dolus berarti sengaja nih. Kulpa berarti lalai. Orang nabrak orang nih lalai nih tapi karena ada korban meninggal, pada akhirnya dia dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oke, berarti saya balik ke situ. Beyond reasonable doubt. Berarti kalau doubt kan berarti ragu ya, ada keraguan-raguan ya. Keraguan-raguan. Kalau di Indonesia itu sebenarnya dia in dubio pro reo sebenarnya. In dubio pro reo itu dia sama dengan beyond reasonable doubt itu sebenarnya. Cuman karena di Amerika sebenarnya beyond reasonable itu kaitannya dengan keraguan-raguan hakim. Ketika alat bukti itu tampilkan nih. Lalu kemudian kalau di common law kan ada juri kan. Kalaupun semua juri itu sepakat bahwa terdakwa ini salah, tapi hakim kemudian berpendapat bahwa terdakwa ini benar, dia nggak salah, dia nggak terbukti. Maka hakim akan sampai pada putusan guilty or not guilty tadi. Hakim bisa menyatakan bahwa terdakwa not guilty, dia tidak bersalah, maka diputus bebas. Karena dia ragu nih, itu kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti apa dan sebagainya. Sebenarnya itu sih salah satunya tuh yang menjadi dasar tuh. Indonesia sebenarnya juga sama. Indonesia itu yang indubio pro reo. Indubio kalau bahasa Latinnya dubio. Dubio itu sama dengan dap, itu ragu. Jadi kalau misalkan hakim ragu, hakim bisa memutus sesuatu yang kemudian memang harus menguntungkan terdakwa. Kan putusan tuh ada 3 ya, kalau sekarang udah jadi 4 ya. Pertama, putus bersalah, ya kan? Putus pidana. Yang kedua, dia putus lepas. Yang ketiga, dia putus bebas kan? Bebas. Jadi kalau hakim ragu, berarti hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan si terdakwa ini apa? Ya sangat mungkin bebas kalau nggak lepas. Itu sebenarnya. Cuman memang ada perbedaan di Indonesia dengan common law itu. Kalau common law itu, kalau conviction on time itu sebenarnya dia lebih pada based on judge's conviction. Maksudnya sepenuhnya merupakan keyakinan hakim. Jadi dia nggak bergantung pada alat bukti gitu loh. Dia nggak bergantung alat bukti. Jadi memang itu benar-benar hakim itu keyakinan full. Dia terlalu subjektif sekali. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu. Indonesia itu negative fatalist Bowes theory itu 50-50. Alat buktinya 50%, keyakinan hakim 50%. Jadi hakim itu dilarang menjatuhkan pidana terhadap seseorang terkecuali, itu norma larangan, terkecuali berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah menimbulkan keyakinan hakim. Makanya kalau hakim yakin tapi alat buktinya nggak cukup, hakim nggak bisa memutuskan bersalah. Tapi kalau misalkan alat buktinya cukup, hakim nggak yakin,
hakim juga nggak bisa memutuskan bersalah juga kan. Jadi dua-dua itu harus balance. Minimal dua alat bukti yang sah tadi harus mampu menimbulkan keyakinan hakim. Nah, itu konsekuensi dari apa? JPU harus mampu mempresentasikan dakwaannya itu berdasarkan apa? Minimal dua alat bukti untuk meyakinkan hakim. Itu sebenarnya, Kafia. Siap, terima kasih banyak, Mister. Nah, jadi pertanyaan saya yang selanjutnya ini, Mister. Saya nggak berhenti-berhenti nanya nih ntar kalau gini. Pertanyaan Bukan saya saya. selanjutnya. Bukan saya. Oh iya, Prof. Aduh, kebalik mulu ini. Jadi gini, Mister. Di dalam sidang yang sekarang ini, kalau seandainya hakim tidak menggunakan teori pembuktian tadi itu, yang keraguan-raguan tadi itu, Mister Prof. Berarti dia mau tidak mau, bukan mau tidak mau, maksudnya apakah dia akhirnya menggunakan dasar sebagai pertimbangan itu menggunakan apa? Sidik jarinya Ririn, lalu CCTV-nya yang dia pergi ke sana ke sini itu, Mister, apa mungkin dia bakal menggunakan itu? Karena kalau dia menggunakan apa yang ada di persidangan sekarang, sementara bukti-buktinya itu yang dibawakan menyusul kemudian, itu kan pasti akan jadi aneh kan, Mister? Nah, kalau seandainya dia menggunakan sidik jari dan CCTV, itu dia nggak akan kena hukum maksimal. Apa dia nggak akan kena hukum maksimal gitu? Karena kan kalau dari itu mungkin perencanaannya nggak kelihatan, apa yang nggak kelihatan, dan mau nggak mau dia dihukumnya mungkin tidak maksimal atau tidak berpuluh-puluh tahun gitu loh, bisa 20 tahun atau hukum seumur hidup atau hukum mati, begitu nggak, Mister, Prof? Hukum bebas saja. Ya, kalau 459 itu kan sebenarnya ancaman hukumannya tuh udah disusun secara limitatif tuh. Biasa dijelasin sama Bang Maksin, hukuman mati. Pertama dia penjatuhan pidana mati, yang kedua penjatuhan pidana seumur hidup, atau yang ketiga itu yang terendah itu 20 tahun penjara. Jadi dia ada minimum khususnya itu adalah 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Berbeda kalau misalkan yang terbukti itu menurut hakim bahwa rencananya nggak terbukti, lalu kemudian diarahkan pada 458. 458 berarti ancaman pidana maksimalnya kan berarti 15 tahun tuh, minimalnya satu hari ya, minimal 1 hari. Karena di situ hanya dia bicara kaitannya dengan batas minimal, batas maksimal. Kalau pasal itu bicara kaitannya dengan batas maksimal, berarti yang terendah itu 1 hari. 1 hari. Tapi kalau dia bicara kaitannya ada di situ minimal khusus berarti yang terendahnya itu sekian. Jadi sebenarnya tinggal tergantung pasal mana yang oleh majelis ini dianggap terbukti. Apa dia pasal 459 atau 458? Cuman problematiknya ini pada kaitannya dengan unsur rencana kan, bagaimana kapan mereka merencanakan itu dan di mana. Itu sejauh ini kan kita cuma bicara kaitannya dengan pembuktian perbuatan. Nah, perbuatannya ini benar-benar apa enggak? Karena memang yang menjadi poin pentingnya itu kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan ini sendiri. Delik pembunuhan ya, murder ya, murdernya ini kira-kira. Sekarang kan kita masih berdebat pada wilayah pembunuhan itu. Kira-kira benar nggak perbuatan material yang dilakukan oleh orang-orang itu sebagaimana yang sudah didakwakan? Ini kan ada 3 versi kan, versi A, versi B, versi C. Kita bingung nih. Saya sendiri begini, kendati pun tadi saya juga sempat lihat juga sih ada CCTV VCTV yang berseliweran ya.